Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ila mizan, thaqilatan ila lisan. Qala subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, shadaqallahul azim. Jamaah majelis salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertama dan yang paling utama, tak bosan-bosannya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan limpahan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah yang kita rasakan, yang kita langsungkan pada detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita. Dia adalah sosok yang telah memberikan jalan penerangan bagi kita semua sebagai umat muslim. Tidak ada sosok selain beliau yang akan memberikan syafaat yaumil akhir nanti. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, dan kita tergolong orang-orang yang mengikutinya hingga kita selamat dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita tentu saja mudah bagi kita. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang menzalimi kita, mencaci maki kita dari belakang dengan berbagai hal, tentu saja sangat susah, dan kita hingga akhirnya enggan untuk berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Salat diangkat dari 3 huruf. Yang pertama huruf shad, yang artinya syidik. Artinya ketika orang sholat itu pasti jujur. Dikatakan di dalam Al-Quran, ketika orang sholat itu tidak jujur, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Tetapi bukan sholatnya yang salah, tetapi manusia itu sendiri yang masih belum dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai sholat itu sendiri. Jamaah majelis sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua huruf lam, berasal dari kata bahasa Arab yang artinya latifah, lemah lembut. Sehingga orang-orang yang sholat ini hatinya lemah lembut, kata-katanya lemah lembut, tidak kasar, tidak mudah menyakiti orang lain. Dan orang-orang yang sholat itu akan senantiasa mencurahkan ekspresi di dalam hatinya, selalu berbuat kasih sayang terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya saja, tetapi kepada siapapun, sekalipun kepada orang-orang yang sudah tidak baik terhadapnya. Itu makna sholat yang kedua. Yang ketiga huruf ta, mencapai dari sebuah ibadah yang paling tinggi dalam kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita artikan takwa. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya ketika kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tidak. Tetapi makna takut adalah ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat amatlah banyak. Seandainya, mohon maaf, apabila dari salah satu mata kita tiba-tiba diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala,
disitulah letak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amatlah besar. Ada seorang bapak-bapak tua ini ketika sholat berjamaah, ia tepat di belakang seorang imam. Setiap sholat berjamaah, seorang bapak-bapak tua ini tepat sholat di belakang seorang imam. Ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dalam tahiyatul terakhirnya, seorang bapak-bapak tua ini tidak langsung melaksanakan zikir sebagaimana kita sholat pada umumnya yang disyariatkan. Dia langsung maju di depan sang imam, langsung maju duduk di depan imam, dan kaki lututnya itu sampai menyentuh di depan imam. Sang imam ini bingung. Akhirnya zikirnya terganggu. Kemudian sang bapak-bapak tua ini berkata kepada imam, "Wahai imam, ajarkan aku tentang amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosaku yang selama ini sangat banyak. Wahai imam, umurku ini tidak lama lagi. Sekarang umurku 60 tahun, tetapi selama 50 tahun aku belum pernah sholat, dan baru 10 tahun ini aku hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Bagaimana untuk menghilangkan dosa-dosa yang 50 tahun itu, imam? Adakah amalan-amalan yang harus aku kerjakan sehingga menggugurkan dosa-dosa yang 50 tahun ini?" Imam ini agak bingung. Ini bapak kelihatannya serius. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang imam lalu berkata kepada bapak-bapak tua ini, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ila lisan, thaqilatan ila lisan. Qala subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdihi." Ada dua kalimat, wahai bapak tua, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalimat-kalimat lainnya, dan ia dapat memasukkan surga, dan kalimat ini tidak bisa ditimbang di yaumil akhir nanti, saking dahsyatnya, saking beratnya kalimat ini. Sangat ringan diucapkan dengan lisan, khafifatan ila lisan, thaqilatan ila lisan. Sangat memberatkan amal timbangan kalimat ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Qala, mengucapkan, maka diartikan oleh imam itu, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Sangat ringan diucapkan dengan lisan, tetapi sanggup menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatan habibatan khafifatan ila lisan, thaqilatan ila lisan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا